Jadi Politalks kali ini kita mau bahas kepemiluan dengan audiensnya anak-anak muda gitu. Nah, kaitannya dengan Young Voters Challenge adalah selama serangkaian Young Voters Challenge 17-an itu kita mengadakan 2 aktivitas. Yang pertama ada kuis online, itu yang menjaring masyarakat lebih luas gitu ya, dan diskusi-diskusi offline yang harapannya kita bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di sekitaran Jakarta, terutama salah satunya di Kali Adem, yaitu masyarakat Kampung Nelayan gitu ya, wilayah Muara Angke juga yang sudah ada interest, sudah ada concern ke arah gagasan politik anti uang, dan itulah yang mau kita diskusikan pada hari ini. Di Jakarta Utara Kali Adem ya, atau Muara Angke, memang masyarakatnya sudah sadar politik ya, dan salah satu komunitasnya namanya Elit Kaleng itu mengusung gagasan anti politik uang gitu. Jadi kesadarannya udah ada dan tinggal kita yang amplifikasi aja. Harapannya masyarakat di sini, terutama anak-anak mudanya, tahu cara memilih pemimpin di pemilu 2024 nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, selamat sore. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir, kita bisa perkenalan satu sama lain. Senang banget sih, gue rasanya mungkin ini kita kemas secara santai aja, dan sebetulnya ingin tahu juga, sebenarnya lebih pengen banyak mendengar juga dari teman-teman sebetulnya apa sih yang bisa kita kerjain bareng, apa sih kira-kira aspirasinya. Tapi disclaimer dulu, gue di sini bukan caleg ya. Jadi gak usah risau gitu ya tentang agenda-agenda apa yang akan dilakukan di sini. Ya kita murni ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan memang tadi kaitannya kalau misalnya dengan menyambut tahun politik itu udah pasti akan ada banyak diskusi-diskusi seperti ini, obrolan ini, forum-forum seperti ini yang mengumpulkan berbagai teman-teman kepentingan dari teman-teman komunitas, teman-teman organisasi maupun teman-teman dari warga sendiri yang tentunya berasal dari banyak background yang beda-beda, pekerjaan yang beda-beda, latar belakang yang beda-beda. Nah, tadi sebenarnya kenapa gue pengen awali diskusi kita kali ini dengan perkenalan dari masing-masing teman-teman partisipan di sini semua, karena sebenarnya kalau ngomongin politik tuh apa sih gitu kan, dan politik tuh kayaknya mungkin buat sebagian orang, terutama orang-orang muda tuh masih terlalu berat gitu ya. Dan sebetulnya gue pengen kita di sini bisa apa ya, membenarkan atau meluruskan gitu ya tentang konsep anak mudanya itu sendiri gitu. Kalau gue sih sebenarnya lebih suka kita ngasih terus tuh orang muda gitu, bukan anak muda gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa ada orang tua tapi nggak ada orang muda gitu kan. Dan kalau anak muda tuh memberikan kesan bahwa pemikirannya itu masih menjadi anak-anak, belum dewasa, belum matang, belum bisa mengambil keputusan dari pilihan-pilihannya sendiri gitu kan. Karena sebetulnya kalau definisi anak mudanya itu sendiri adalah orang-orang di atas 17 tahun, berarti kan orang muda ini udah bisa memiliki pemikiran sendiri, udah bisa memberikan nalar terhadap pilihan-pilihan yang akan dia pilih gitu. Jadi gue lebih suka menyebut terms atau terminologi anak muda itu adalah orang muda, untuk menggambarkan bahwa kita itu mempunyai daya nalar yang cukup untuk menentukan pilihan kita sendiri. Nah itu kan jadi ya, tapi terlepas dari apapun itu, maupun anak muda atau orang muda, yang paling penting dan yang paling substansial adalah kita memahami betapa sebetulnya kita ini punya power dan kita ini punya kekuatan untuk apa? Untuk membentuk landscape politik atau membentuk proses perpolitikan di Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Nah mungkin gue nggak tahu seberapa besar teman-teman di sini punya awareness atau punya kepedulian yang tinggi terhadap politik itu sendiri. Kalau kita ngomong politik, udah otomatis kita ngomongin aktor politik yang ada di dalamnya, itu eksekutif, itu pemimpin daerah, kepala daerah, presiden, gubernur, wali kota, bupati. Kalau kita ngomongin dari segi legislatifnya itu ada dari anggota DPR di tingkat nasional, DPRD provinsi, DPRD daerah.
Nah, tentunya mereka punya fungsi yang berbeda satu sama lain dan harus saling bersinergi satu sama lain untuk menghasilkan kebijakan yang nantinya teman-teman akan nikmati dan teman-teman butuhkan untuk menjawab semua keluhan yang ada dari teman-teman itu sendiri gitu. Nah, balik lagi, kenapa tadi gue nanya umur, gue nanya kesehariannya apa, gue nanya tempat tinggalnya apa, karena itu menurut gue sangat berhubungan dengan proses politik apa yang ingin kita bentuk gitu ya. Tadi yang gue tangkap ya, overall banyakkan dari pasti orang-orang muda kurang dari 40 tahun yang mana berarti masih usia produktif. Terus kemudian dari tempat tinggal Jabodetabek, yang mana Jabodetabek ini mereka kita semua punya kebutuhan untuk commuting, untuk bermobilisasi ya dari tempat tinggal ke tempat kerja, dari tempat tinggal ke tempat kegiatan kita sehari-hari. Terus misalnya tadi apa background apakah masih sekolah, SMP, SMA, SMP nggak boleh sih, kan di sini 18 tahun ke atas, SMA atau kuliah atau kerja, gitu. Nah, variabel-variabel ini sebetulnya membentuk kebutuhan kita sebagai masyarakat ibu kota maupun suburban gitu ya, pinggiran ibu kota gitu ya, untuk menarasikan sebetulnya apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tuntut dari para politisi gitu. Dari teman-teman Jabodetabek, misalnya tadi ada rumahnya di Cibinong, Bogor, ada di Depok, ada di Ciputat. Kalau misalnya tempat aktivitasnya, tempat kerjanya, atau bahkan misalnya sekolahnya gitu ya, itu banyak di daerah Jakarta. Kita kan butuh sarana transportasi publik ya, buat komunik, buat bermobilisasi, buat bertransport tiap harinya gitu. Nah, dengan memilih calon yang tepat itu sebetulnya berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan kita gitu. Misalnya, kalau transportasi publik, seberapa besar kepedulian para elit politik itu terhadap pengembangan transportasi publik? Seberapa besar misalnya kepedulian mereka untuk mengembangkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi gitu kan? Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang menikmati ya, menikmati maupun mengamati sebetulnya apa kekurangan dari transportasi publik kita selama ini, dan bagaimana selama ini pemerintah daerah maupun anggota legislatif daerah dalam merespon isunya ketidaknyamanan dalam transportasi publik itu pertama. Terus misalnya yang kedua, dari sisi kegiatan sehari-hari sekolah. Misalnya gitu ya, sekolah apakah misalnya teman-teman di sini kalau yang dari kalangan yang kurang mampu gitu ya, apakah sudah bisa mengakses bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah? Itu pertama. Terus kedua, apakah misalnya dari kebutuhan sekolah itu sudah bisa di-cover oleh pemerintah? Terus kemudian yang ketiga, buat teman-teman yang misalnya udah kuliah maupun udah kerja gitu ya, apakah misalnya program beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar itu dapat mengakomodir teman-teman untuk bisa menikmati atau menjalani jenjang pendidikannya hingga tuntas gitu ya. Nah, kemudian dari misalnya sekolah, selanjutnya apa? Pasti butuh kerja. Kerja itu kita bagi dua ya, ada kerja formal maupun kerja informal. Kerja informal ya banyak yang berwirausaha, atau misalnya seperti Maela gitu ya yang sedang mengembangkan channel YouTube gitu kan, ya tentunya harus kita dukung pastinya. Nah, terus misalnya kalau buat teman-teman yang mencoba peruntungannya di bidang pekerjaan formal gitu ya, nah apakah misalnya pemerintah sudah banyak menyediakan wadah-wadah atau sudah bisa menyerap ya, atau sudah bisa menghubungkan antara dunia industri apa yang sebetulnya dibutuhkan dengan lulusan-lulusan yang selama ini dicetak dari SMA, apalagi misalnya ada yang dari sekolah menengah kejuruan kayak notabene mereka sudah punya keahlian-keahlian yang sifatnya vokasional yang langsung dibutuhkan oleh industri gitu. Karena kalau kita bedah lagi sebetulnya salah satu dari isu orang muda yang selama ini menjadi perhatian menjelang tahun politik itu tingginya tingkat pengangguran
tingginya tingkat pengangguran ya. Top 3 atau 3 yang teratas isu orang muda itu yang pertama pengangguran, kemudian juga akses terhadap pendidikan, dan yang ketiga itu tentang lingkungan dan transportasi gitu. Jadi memang tadi semua yang gue sebutin itu mereka membentuk satu kesatuan yang itu akan jadi daya tawar teman-teman untuk bisa memberikan dorongan gitu ya kepada calon-calon yang sekarang gue juga sih lagi menjual diri ya. Jadi ya mereka lagi menjual diri agar mereka bisa terpilih gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga punya kekuatan untuk apa? Apakah akan memberikan hak pilih teman-teman itu untuk calon-calon yang tepat? Nah, sebenarnya kan kata kuncinya gitu, dan itu yang akhirnya bisa membuat suatu kehidupan atau perjalanan politik di Indonesia itu menjadi sesuatu yang lebih dewasa ya, karena kalau misalnya kita di sini menjadi insan-insan yang lebih terdidik, itu tentunya kita akan menjadi orang yang lebih kritis, dan itu yang membuat sistem politik kita pada akhirnya tidak korup gitu. Karena kalau kita belajar dari praktik-praktik politik praktis di seluruh dunia, itu apa yang membuat pada akhirnya di negara-negara maju itu menjadi sebuah negara yang maju gitu ya. Itu salah satunya adalah karena indeks demokrasi mereka atau perjalanan mereka dalam berdemokrasi itu sudah matang. Sudah matang itu karena apa ya? Karena para elit politik itu mereka pasti akan bertindak atas kemauan atau atas kebutuhan dari para masyarakatnya. Nah, selama ini yang terjadi di Indonesia ataupun di negara-negara yang sedang berkembang atau bahkan negara-negara yang masih miskin gitu ya, misalnya seperti banyak di Afrika dan Timur Tengah itu, karena banyak dari suara masyarakatnya yang bisa dibeli. Banyaknya suara masyarakat yang bisa dibeli karena apa? Karena notabene masyarakatnya belum terdidik dan belum kritis. Kuncinya di situ. Kita bisa lihat Amerika itu jadi negara maju, New Zealand jadi negara maju, Eropa, Inggris, Australia itu jadi negara yang maju karena mereka pendidikannya udah bagus. Sebenarnya dari situ dulu. Pendidikannya udah bagus, tingkat pendidikannya rata-rata udah lulus SMA. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, tingkat pendidikannya tuh masih di bawah 12 tahun. Yang mana berarti banyak secara rata-rata ya, tingkat pendidikan anak-anak di Indonesia itu mereka udah lulus SMA. Dan karena nggak lulus SMA, jadi mungkin secara daya nalar dan daya kritisnya itu kurang. Pertama itu. Terus yang kedua, karena dari segi pendidikan yang kurang, maka kurang bisa mengakses untuk pekerjaan formal. Makanya akhirnya di Indonesia sendiri sekarang kalau kita lihat secara sektor pekerjaannya itu dibagi antara pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Sebetulnya masih banyak yang pekerja formal, tapi pekerja formalnya ini sangat terkonsentrasi di perkotaan. Jadi kalau masyarakat perkotaan banyak yang di sektor formal, tapi yang di pedesaan itu mereka sangat banyak di sektor informal gitu. Nah, sebenarnya kalau hanya sektor informal ini apa? Itu yang pertama itu kurang bisa dikembangkan secara optimal gitu ya, karena kalau sektor informal dari segi perlindungan ketenaga kerjaannya kurang. Terus kemudian yang kedua juga dari sektor informal ini kan sebenarnya kayak teman-teman yang banyak berwirausaha maupun freelance gitu ya, itu dari sisi pendapatannya juga karena mereka nggak menentu, jadi pada akhirnya kurang bisa ada sesuatu yang dikembangkan dibanding pekerja formal. Nah, idealnya sebenarnya kita kembangkan lebih banyak pekerja-pekerja formal atau orang-orang muda yang bisa masuk ke sektor pekerja formal. Nah, maka dari itu sebenarnya tadi balik lagi ke tingkat pendidikan dan daya nalar kita sebagai masyarakat agar kritis dalam menilai calon-calon yang ada saat ini, sehingga itu yang akan ke depannya membentuk demokrasi kita, perjalanan demokrasi kita, pemerintahan yang berjalan ke depannya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kuncinya itu. Oke, kuncinya itu. Menurut kakak, pandangan kakak tentang politik
itu gimana sih Kak untuk orang ini? Gimana? Apakah anak muda ini harus memilih salah satu, harus memihak salah satu, atau nggak perlu memilih gitu Kak? Ya, menurut gua kita perlu untuk memilih dan perlu untuk menilai, gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak memilih, itu kerugiannya sebenarnya banyak ke kita. Gitu, karena yang pertama kita mempunyai hak pilih, dan kalau kita nggak memilih itu rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya, misalnya kertas suaranya nanti bisa aja digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mereka bisa menang dengan cara-cara yang tidak legal gitu ya, dengan cara-cara yang curang gitu kan. Nah, yang kedua adalah sebetulnya dengan kalau misalnya teman-teman nggak milih nih, ya toh pada akhirnya pemerintahannya akan terus berjalan gitu. Toh pada akhirnya tetap akan ada yang menang gitu kan. Tetap akan ada yang menang, tetap akan ada yang duduk di kursi pemerintahan. Tapi sebetulnya itu mungkin aja bukan kehendak dari teman-teman gitu. Karena teman-teman tidak memilih. Gitu. Makanya tadi sebelum memilih itu harus mempunyai penilaian yang cukup. Dan penilaian yang cukup itu didasarkan dari apa? Misalnya, kalau misalnya tadi dari kata Mas Agung udah mulai banyak caleg-caleg yang datang, ya monggo aja silakan. Kalau datang kan berarti setidaknya menunjukkan kepedulian mereka ya untuk menyerap aspirasi, untuk kira-kira apa yang dibutuhkan misalnya di kawasan Pulut ini, di kawasan Kaliadem dengan karakteristik wilayahnya. Misalnya di sini banyak teman-teman pemuda yang belum mendapatkan bantuan sosial, misalnya nanti mereka menawarkan solusinya apa gitu. Terus misalnya dari segi pekerjaan, kira-kira dari segi potensi yang dimiliki oleh kampung nelayan ini kira-kira mau akan dibawa kemana gitu kan. Terus misalnya seperti kalau gue dengar sih akhir-akhir ini katanya dari pemerintah pusat pengen mengembangkan salah satu pilot project kampung nelayan ya, tapi nggak tahu deh ini kampung nelayan Kaliadem jadi salah satu pilot project kampung nelayan yang dibuat pemerintah atau enggak gitu. Nah, kampung nelayan yang modern ini katanya sih bakal ada dibuat semua terintegrasi gitu ya, misalnya dari penangkapannya, jadi buat orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan itu akhirnya akan bisa menjual hasil tangkapannya lebih efektif, lebih efisien gitu ya, karena misalnya nanti di kawasan kampung nelayan modern itu akan dibuat suatu konsep industri gitu ya, misalnya dibuat ada kulkas buat penyimpanannya biar kalau misalnya dari hasil tangkapan itu bisa lebih awet gitu kan. Terus misalnya dari penyimpanannya itu nanti bisa dibuat produk-produk olahan yang bisa lebih diterima oleh pasar gitu kan. Karena kalau misalnya dari proses industri yang berkembang itu kan tentunya akan mencetak wirausaha dari kampung nelayan Kaliadem. Kepentingan mereka untuk terpilih kembali itu harus dilandaskan pada kinerja mereka yang mendengarkan kepada masyarakat. Nah, makanya kita punya kekuatan di situ secara kolektif. Nah, tapi syaratnya gitu, kekuatan itu harus dikumpulkan secara kolektif atau secara bareng-bareng gitu ya. Jadi misalnya nih tadi ada banner masyarakat kampung Kaliadem menolak politisi uang gitu. Nah, kampanye harus dimasifin. Kampanye harus dimasifin tuh tingkat teman-teman semua. Ini makanya gue bersyukur banget misalnya tadi kayak ada Bang Anas gitu ya yang terus mengawal teman-teman buat yang mungkin jangan cuma kampanye doang tapi dikawal benar-benar bahwa jangan sampai ada praktik-praktik politik uang yang cuma membeli suara tanpa bisa menghadirkan solusi-solusi yang konkret buat kita ke depannya gitu. Nah, dan mungkin juga ada di proses selama implementasinya sampai nanti di hari pas votingnya 14 Februari dan tadi Mas Agung bilang pada mau Valentine ya nggak apa-apa kan malamnya kan 13 Februarinya kan ya itu pagi-pagi bangun gitu pagi-pagi bangun buat nyoblos gitu. Nah, dengan suara kita yang nggak bisa dipilih itu akhirnya jadi kekuatan kita ya. Kita kan pengen punya kekuatan, kita pengen punya kekuatan untuk bisa
setara dengan para politisi tersebut. Ya, bahkan mereka kan bisa dibilang adalah wakil rakyat kita, dan demokrasi itu kan esensinya maknanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita pengen punya kesetaraan dengan mereka, ya kita harus menimbulkan kesetaraan itu dengan menjadi solid. Itu jangan misalnya kampanye aja, tapi ternyata dari kita masih ada yang bisa dibeli suaranya, masih ada yang bisa dijadikan misalnya apa ya, mungkin angkat-angkat kekuasaan kayak gitu ya. Tapi yang kuncinya itu sih harus awareness atau kesadarannya harus betul-betul dikawal sampai akhir. Kalau menurut Kak sendiri, gimana sih Kak cara memilih kebijakan yang terbaik pas untuk menjadi pemimpin Indonesia? Caranya ya, kalau ditanya caranya sih sebenarnya paling oke itu adalah mengevaluasi ya. Mengevaluasi dari kepemimpinan sebelumnya. Itu jadi dari kalau misalnya dari segi nasional gitu ya, pemerintah nasional itu ada presiden sama DPR, ya kita evaluasi tawaran dari capresnya sendiri, dari tawaran-tawaran capres yang ada sebetulnya kita lihat background mereka seperti apa. Kemudian dari background itu kita lihat misalnya ada pengalaman apa sih mereka di bidang pemerintahan gitu ya, misalnya apakah pernah jadi kepala daerah, apakah pernah jadi menteri gitu. Terus kemudian kita cocokkan dengan visi misi mereka gitu, program-programnya kira-kira seperti apa. Nah dari situ kita bisa lihat, yang penting kita lihat tuh ininya, konsistensinya ya. Jadi kita dari track recordnya, rekam jejaknya, terus kemudian dari visi misi dan program yang akan mereka canangkan itu akan seperti apa, kita lihat sebetulnya konsistensinya seperti apa gitu. Karena kadang ada yang misalnya bentrok nih satu sama lain, track recordnya seperti apa, tapi yang ditawarkan seperti apa. Nah itu jangan sampai kita lihat ada inkonsistensi atau adanya hal yang berlawanan gitu ya. Nah itu potensi untuk menjadikan pilihan yang salah gitu. Nah terus kalau misalnya buat wakil rakyatnya atau DPR nasional maupun DPRD provinsi, itu kita bisa lihat sebetulnya sekarang siapa aja yang duduk mewakili daerah pemilihan teman-teman. Itu kalau ini apa sih duit ya, duit itu kalau DKI Jakarta, DKI 1 ya, kalau nasional itu DKI 1 tiga ya, DKI 3 ya kalau nasional itu. Kalau 1 kan Jaktim, DKI 3 Barat, Utara, Pulau Seribu ya. Nah berarti sekarang bisa dilihat misalnya kalau di DPR itu dari dapil DKI Jakarta itu siapa aja gitu kan, misalnya politisi A, B, C, D gitu ya. Sekarang tinggal teman-teman nilai sendiri aja, pernah nggak mereka selama reses itu turun ke daerah teman-teman, turun ke Kaliaden, turun ke Pluit gitu, pernah nggak? Itu karena yang namanya DPR maupun DPRD itu pasti mereka setiap tahun 2 kali atau 3 kali ya saya lupa, itu dikasih waktu untuk reses atau turun lapangan, dan itu dikasih biayanya sama DPR dan DPRD itu ada dengan buat reses ke lapangan dari APBN maupun dari APBD gitu. Nah tinggal lihat aja sebetulnya pernah nggak dari masa reses itu dikunjungi oleh politisi-politisi yang udah duduk sekarang di Senayan maupun di Kebon Sirih, di pusat maupun di provinsi gitu. Kalau misalnya nggak pernah turun, gimana mau melihat apa yang teman-teman butuhin gitu kan. Nah itu pertama, evaluasi. Terus yang kedua ya kita lihat seberapa apa yang mereka tawarkan buat kita sih gitu. Yang penting lihat antara konsistensinya itu, jangan cuma misalnya cuma turun tapi kita nggak pernah lihat mereka secara track recordnya atau rekam jejaknya tuh nggak pernah misalnya ada kepedulian untuk publik, nggak pernah terlibat di gerakan-gerakan sosial, nggak pernah terlibat di gerakan-gerakan filantropi gitu kan. Itu pasti pada akhirnya teman-teman akan merasa kok mana yang bisa berdampak untuk teman-teman maupun mana yang kira-kira
hanya kepentingan mereka semata. Oke, baik. Keren banget nih pemaparannya dari Kak Cakra. Boleh sekarang sesi tanya jawab dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya nih, bisa gak kalau kita itu bikin perjanjian kepada politisi sekarang secara tertulis? Karena menurut saya itu sih sama aja ya. Saya sedang bikin acara sosial di jaringan. Acara ini kan baik juga untuk jaringan. Dan sampai sekarang pun saya bikin surat izin tempat aja susah. Padahal acara saya itu udah H-1 lah, tanggal 20 kita udah acara gitu. Saya dari kemarin itu buat perizinan selalu dioper-oper ke kecamatan lah, ke wali kota, ke kepolisian. Padahal kita juga butuh surat perizinan itu untuk sponsorship. Dan saya punya salah satu tetangga itu anggota dewan, dan dia itu komisinya komisi A itu ya apa? Kak, kalau nggak salah. Oh iya, maaf. Dia katanya sih di pemerintahan, dan saya minta tolong oleh beliau itu jawabannya nggak tahu. Jadi kan kita hilang respect itu mereka. Padahal tetangga sendiri, tapi nggak mau nolong acara kita, acara sosial, dan dananya itu 100% untuk rumah baca dan rumah yatim yang ada di penjaringan. Apakah bisa kalau misalnya kita bikin surat perjanjian untuk anak-anak muda gitu buat bikin acara, bikin surat perjanjian aja gitu kepada mereka yang mau naik ke kursi panas. Nah, makasih, gitu aja Kak. Ini misalnya kayak surat perjanjian, kalau apa ya, yang gue tangkap misalnya surat perjanjian ke mereka buat menepati janji-janjian, kalau lebih kayak gitu. Nah, kalau realistisnya nih ya bro ya, gue gak ngelihat itu sampai sekarang hal yang efektif untuk dilakukan ya. Karena dalam arti gini, gue sebenarnya nggak tahu itu akan menimbulkan konsekuensi di mereka kayak apa gitu. Apakah ada konsekuensi hukumnya bagi mereka apa enggak gitu kan. Setahu gue sampai sekarang kayaknya belum ada tuh diatur dalam undang-undang pemilu kita gitu ya. Kalau misalnya bisa ada semacam perjanjian seperti itu yang kemudian pada nantinya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap janji mereka yang sangat tepati, itu akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu buat para politisi gitu. Setahu gue belum ada yang mengatur gitu tuh. Belum ada yang mengatur gitu. Jadi kalau realistis sih kayak gitu. Tapi mungkin ya ini bagus juga sih buat bisa diusuri gitu. Cuma pertanyaannya apakah mereka akan menggolkan itu? Ya, saya sih nggak juga ya. Gitu, jadi ya paling yang bisa kita kasih dari paling gini, surat perjanjian itu bisa dilakukan, tapi konsekuensinya adalah konsekuensi hukuman sosial, ya hukuman sosial gitu. Ya sekarang kita udah menurut gue sekarang civil society kita udah ada progres, sudah ada perkembangan semakin solid gitu ya. Makanya sekarang ada istilah di kita kenalnya tuh viral based policy ya, atau kebijakan yang harus viral dulu baru ditindak gitu ya. Katanya polisi sekarang bukannya lapor dulu, tapi yang penting viral dulu gitu. Nah itu sebetulnya menunjukkan kekuatan komunitas sosial kita, kekuatan civil society kita. Secara community ya, secara gabungan community itu bisa kasih sanksi-sanksi sosial. Paling itu sanksi sosial. Nah sebetulnya justru menurut gue sanksi sosial ini yang bisa dibilang sekarang banyak jadi atensi dari para politisi gitu ya. Karena kalau misalnya sanksinya sanksi administratif atau sanksi
keuangan gitu ya, misalnya mereka harus denda sekian atau misalnya sanksi administratif, misalnya mereka turun atau dicopot dari jabatannya, itu menurut gue terlalu di luar kendali kita sebagai masyarakat umum, sebagai komunitas sosial gitu. Tapi kalau misalnya yang kita bisa kasih adalah sanksi sosial, itu lebih efektif untuk citra diri mereka gitu. Karena tadi kuncinya adalah mereka punya kepentingan untuk menjaga citra diri mereka, untuk menjaga nama baik mereka, biar apa? Biar terpilih lagi. Nah, biar terpilih lagi itu kan berarti tandanya nggak boleh ada sanksi-sanksi sosial kan yang viral di sosmed. Nah, itu karena pasti akan menjadi catatan buruk bagi banyak masyarakat gitu. Nah, paling sanksi sosial, tapi tentu sanksi sosial juga efektif gitu. Jadi kalau misalnya mau dibikin kayak perjanjian itu ya monggo-monggo aja, tapi mungkin setahu gua nggak akan ada konsekuensi hukum yang bisa diseret ke sistem hukum kita gitu. Tapi paling sanksi sosial yaitu diviralin lah gitu. Pribadi aja. Pribadi dari siapa nih? Dari oh ya tawarin aja gitu. Karena ya mungkin mereka juga pengen kelihatan gimmick gitu loh ya. Kita telah menandatangani perjanjian dengan masyarakat kali Andem gitu kan, bahwa ketika terpilih nanti harus melaksanakan A, B, C, D, E, F, G. Ya mungkin boleh-boleh aja. Jadi tergantung politisnya mau apa enggak gitu. Ya baik, sudah cukup Kak. Cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Mau aja lah. Mau atau kita tidak dulu atau bagaimana? Dulu kalau kita lanjutin kalau lagi aja. Oh iya. Karena waktu sudah azan maghrib, maka kita break sebentar acaranya. Saja pas bagaimana? Untuk pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, Bukan mau bertanya sih, tapi mau ngasih apa ya, jawaban sedikit di sini ya Mas Cakra ke Mas Sotong ya. Iya. Ini sebenarnya pengalaman yang relevan Mas sama saya 2 tahun lalu. Itu kan sebenarnya kontrak politik ya, dan itu memang lagi tren Mas. Gambarannya kontrak politik tuh kita sebagai warga di daerah pemilihan pastinya kan punya hak, dan benar adanya bahwa sebenarnya secara studi akademik suara kita tuh mahal. Nah, 2 tahun lalu tuh saya nggak terlalu berinisiasi sih, karena saat itu masih di Malang, masih kuliah. Jadi teman-teman di daerah rumah itu punya kontrak politik sama politisi waktu itu lagi maju. Mungkin kalau Mas Otong nanya secara legal formal itu akan bisa ada hambatan atau punya potensi dihukumkan, itu nggak ada sama sekali. Dan itu sebenarnya juga lagi tren di mana-mana, nggak cuma di daerah pemilihan di level DKI aja, tapi sebenarnya di daerah-daerah juga kayak gitu. Dan sebenarnya itu hal yang lumrah, dan memang kalau dari aku pribadi ya, sebagai jadi nggak apa-apa dilakuin aja Mas. Kemarin tuh aku sama temen-temen bikin kontrak politik bahwa politisi yang terpilih dari Dapilku itu ada kemarin dari PS Jakarta, dia harus dalam 3 bulan sekali itu ngasih kegiatan untuk anak-anak muda di kita, karena beberapa tahun lalu sebenarnya aku aktif juga di komunitas LMK, mungkin di sini kan juga ada LMK kan, terus juga ada Karang Taruna, dan itu hal yang biasa sebenarnya di tataran grassroots. Jadi harapanku sih teman-teman di sini juga ngelakuin kontrak politik ke teman-teman Alek dan juga teman-teman Bacalek yang di 2024
2024 nanti akan maju. Sebenarnya mereka nunggu juga sih kontrak politik dari kita, karena kedekatan itu akan selalu ada dan cara mereka untuk ngambil suara sebenarnya di situ. Maksudnya hal-hal politik taktis kayak gini harusnya dibiasain aja dan nggak harus alergi. Nah, dekat sama itu hewan, cuman ya kita udah mentok nih, kita udah berusaha sendiri, cuma udah mentok, siapa lagi yang mau bantu kita nih? Jadi kita otomatis pasti nelfon dia kan untuk membantu. Sebenarnya ada satu caranya mas, yang kita deketin nggak langsung Aleknya, tapi staf ahlinya. Nah kita bangun koneksi tuh di staf ahlinya, karena sebenarnya yang lebih dekat sama kita tuh staf ahlinya. Pasti kan Alek itu dia punya staf ahli yang domisilinya sama kita. Jadi thank you banget buat teman-teman dari Turun Tangan dan kolaborasinya dengan Bijak Memilih. Hari ini senang banget bisa hadir di tengah-tengah teman-teman masyarakat Kampung Nelayan Kali Adem. Diskusinya seru, asik, sharing-sharingnya tentang gimana sih kira-kira sikap kita untuk menyambut tahun politik di pemilu 2024 gitu. Nah overall saya melihat adanya optimisme, tapi juga masih banyak yang banyak mengalami tantangan dan mungkin trust issues gitu ya terhadap pemerintahan dan sistem politik yang berjalan. Tapi itu adalah tugas kita ya bareng-bareng bersama-sama gitu ya lintas stakeholders untuk kita bisa memberikan awareness, kesadaran untuk membuat politik kita lebih dewasa gitu. Sukses buat teman-teman semua. Menambah wawasan tentang kita memilih pengetahuannya lebih luas lagi. Menurut kamu diskusi kayak gini senang untuk menambah wawasan yang kita belum tahu.